Karena kompetisi pada masa kini tidaklah sesederhana kalau kita mampu menghasilkan sebuah produk dan menjual produk tersebut dengan harga murah. Di kompetisi masa sekarang, tuntutannya sebuah perusahaan harus memiliki inovasi ekstra. Ekstra dalam hal apa? Ekstra dalam sisi kualitas, ekstra dalam fungsi, ekstra dalam desain, ekstra dalam layanan, ekstra dalam brand, dan hal-hal lainnya. Oleh karena itu, biaya riset dan pengembangan yang dikeluarkan untuk menghasilkan inovasi pun tidak sedikit. Dan kita ketahui, negara-negara maju, mereka sangat serius menyiapkan budget untuk meningkatkan inovasi di negaranya. Negara dengan biaya riset and development terbesar adalah Amerika Serikat dengan biaya 476,5 miliar US dollar. Siapa nih negara kedua? Dan ternyata biaya R&D terbesar kedua di dunia diikuti oleh China sebesar 370,6 US dollar. Miliar dalam miliar ya. Oke. Sedangkan Indonesia berada di angka 2,1 dolar miliar. Pertanyaannya, mengapa sih banyak perusahaan dan negara berlomba-lomba untuk melakukan inovasi? Apa sih tujuannya kita melakukan inovasi? Secara garis besar, ada 4 tujuan untuk melakukan inovasi. 1. Dengan inovasi, kita dapat memperpanjang daur hidup produk. Dengan semakin majunya teknologi dan pemasukan dari konsumen yang semakin tinggi, maka konsumen semakin ingin mendapatkan pelayanan yang lebih prima. Oleh karena itu, peningkatan kualitas produk maupun layanan dengan peningkatan fitur-fitur yang baru menjadi aspek yang penting bagi perusahaan untuk mempertahankan preferensi dan minat beli dari konsumennya serta mampu mendapatkan calon-calon pelanggan yang baru. Misalnya, untuk memperpanjang daur hidup produknya, inovasi yang dilakukan secara terus-menerus oleh Toyota mampu membuat produk-produk Toyota semakin berkualitas dan semakin diminati di Indonesia. Sebagai contoh, inovasi yang dilakukan pada Toyota dapat kita lihat dari transmisi mesinnya. Konsumen dapat memilih beberapa jenis transmisi mesin baru, misalnya otomatis dengan 6-speed automatic sport sequel systematic atau transmisi manual dengan 5-speed. Ada sejumlah mode kendaraan baru yang dihasilkan, yaitu kendaraan dengan normal mode, eco mode, dan power mode yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kemudian mobil juga dilengkapi dengan fitur kamera untuk kita mau melakukan mundur atau parkir. Bahan mesin-mesin yang dihasilkan, yang digunakan saat ini lebih hemat energi. Jadi, inovasi yang dilakukan secara berkala oleh Toyota mampu membuat life cycle produk dari produk-produk Toyota itu menjadi lebih lama dan produknya tetap diminati di Indonesia. Tujuan kedua dari inovasi adalah menciptakan pasar yang baru. Pada dasarnya, selalu ada konsumen yang ingin mencari dan mencoba-coba produk yang baru. Nah, tentunya kalian juga senang ya kalau lihat ada kafe yang baru, pasti penasaran, pengen coba atmosfernya, pengen coba makanannya gitu ya. Dan kalau ada tempat wisata yang baru pun sama ya, lebih kurang seperti itu, kita senang mencoba hal yang baru. Perusahaan yang dapat menciptakan pemenuhan konsumen tersebut dapat menjadi trendsetter dalam industrinya. Tren baru yang diciptakan
biasanya dapat menggerakkan konsumen yang lain bisa jadi ikut-ikutan ya. Karena mereka ingin menjadi lebih update terhadap perubahan lingkungan, agar mereka juga bisa diterima oleh komunitasnya, sehingga akhirnya terjadi sebuah gelombang tren yang luar biasa. Jadi, dengan adanya inovasi baru, maka produk tersebut akan memiliki daya tarik yang baru bagi konsumen dan dapat menjadi tren baru yang dapat mengatasi kejenuhan pasar akan produk-produk yang sudah ada selama ini. Misalnya, kalau dulu fitur jam tangan yang kita miliki ya hanya dapat digunakan sebagai alat penunjuk waktu saja ya. Tetapi dengan perkembangan zaman, dengan adanya inovasi, lahirlah produk yang kita kenal dengan smartwatch. Saat ini, jam smartwatch dapat digunakan untuk mengetahui detak jantung, jarak tempuh, dapat digunakan sebagai GPS, dapat digunakan untuk membaca pesan, dan bahkan untuk mendengarkan musik. Penemuan smartwatch ini telah menjadi produk yang sangat lazim digunakan oleh para pecinta olahraga di seluruh dunia ya. Kalau kita bisa lihat ya, para pencinta olahraga rata-rata jam tangannya itu sekarang itu pakainya smartwatch. Jadi smartwatch sekarang ini sangat diminati oleh masyarakat walaupun ya bisa dikatakan harganya cukup fantastis. Tujuan inovasi yang ketiga adalah untuk menjawab permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Inovasi mampu untuk menjawab permasalahan real yang terjadi pada masyarakat dengan menghadirkan solusi bagi permasalahan tersebut. Sebagai contoh, kalau selama ini ya sebelumnya kalau kita lapar nih ya, opsi yang tersedia buat kita adalah masak sendiri atau sana dah pergi keluar untuk beli makan. Tapi kan sering sekali ya yang namanya mager ya, anak-anak muda sekarang, bahkan nggak cuma anak muda, orang dewasa juga suka mager ya, malas gerak untuk keluar rumah, malas gerak untuk memasak ya. Dan ini merupakan permasalahan klasik yang kita hadapi sehari-hari. Karena mager, akhirnya kadang-kadang kita memilih untuk tidak makan. Namun, dengan terjadinya terobosan inovasi pada GoFood, dan pastinya kita semua pernah pakai ya GoFood ya, kita dapat mengakses makanan yang kita ingin beli tanpa harus repot-repot lagi untuk pergi. Cukup tekan aplikasi, pilih menunya, mau makan apa hari ini, kemudian bayar melalui GoPay ataupun melalui cash pada saat makanan diterima. Dan tada, makanan tersedia di depan kita. Jadi thanks to GoFood ya, ini aplikasi yang juga paling sering saya gunakan selama ini. Nah, membuat sebuah produk yang inovatif sebenarnya ini bukan pekerjaan yang mudah ya. Sebuah riset di Amerika menunjukkan bahwa tingkat kegagalan bisnis yang melewati tahun pertama itu mencapai 25%. Dan perusahaan yang gagal mencapai tahun kelima itu ada sebesar 55%. Menariknya, faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan tersebut adalah karena produk yang dihasilkan oleh perusahaan bukanlah produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi dapat kita bisa lihat dari gambar berikut ini, top 1 startup mistake adalah building something nobody wants. Jadi, inovasi yang baik adalah inovasi yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan masyarakat. Karena produk tersebut pasti ada peminatnya
karena dapat membantu mengurangi rasa ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat. Tujuan dari inovasi yang lainnya adalah meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gagasan, eksperimen, dan praktek yang dilakukan oleh perusahaan menjadi trigger atau menjadi faktor pendorong bagi terjadinya peningkatan inovasi, sehingga inovasi bisa menjadi sebuah kegiatan yang berkelanjutan. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat terus berkembang karena adanya praktek-praktek inovasi yang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya, lahirnya kamera digital telah memberikan dorongan dan ruang gerak bagi perusahaan-perusahaan kamera untuk bereksperimen dan memberikan fitur-fitur baru tercanggih dengan kualitas, warna yang terbaik, kamera yang terhubung dengan Wi-Fi, kamera yang memiliki kemampuan edit, dan lain-lain sebagainya. Jadi, ilmu pengetahuan terus berkembang dengan adanya inovasi.